Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'hidihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Qala ta'ala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salah satu faktor utama gagalnya pendidikan anak adalah hilangnya peran rumah dalam pendidikan anak, dan orang tua mengira bahwasanya pendidikan itu hanya ada di dalam lembaga ataupun pesantren saja. Sehingga tidak sedikit dari para orang tua yang menyimpan harapan yang sangat besar kepada lembaga ataupun pesantren. Dan ini merupakan kekeliruan yang sangat berbahaya. Jika cara berpikir seperti ini masih ada pada orang tua, maka segeralah kembali kepada konsep awal bahwasanya pendidikan pertama bagi seorang anak itu ada pada rumahnya. Jadi rumah adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, orang tua harus memainkan perannya masing-masing. Ayah sebagai kepala sekolah dan ibu adalah gurunya. Ketika peran ini berjalan dengan baik, maka insya Allah anak-anak kita akan berkembang dengan baik. Tapi jika sebaliknya, peran rumah sudah hilang dari anak-anak, maka jangan pernah berharap bahwa anak-anak kita bisa berkembang dengan baik. Namun, kenyataan hari ini adalah banyak di antara para orang tua yang mencari lembaga ataupun pesantren untuk pendidikan anak mereka. Bagus, tidak ada yang salah, patut diacungi jempol. Keinginan orang tua untuk menjadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, tidak ada yang salah. Lalu di mana letak kesalahannya? Kesalahannya ada pada orang tua yang menjadikan lembaga ataupun pesantren sebagai pendidikan utama. Padahal pendidikan pertama dan utama bagi seorang anak adalah ada pada rumahnya. Lalu apa yang terjadi jika pendidikan hanya ada pada lembaga ataupun sekolah saja? Tentunya sangat banyak. Ketika pendidikan hanya terpusat pada lembaga ataupun sekolah saja, maka ketika anak-anak pulang dari sekolah ke rumah, anak-anak akan kembali rusak. Anak-anak akan kembali nakal, kembali tidak disiplin dan merasa bebas. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa pendidikan itu hanya ada di sekolah saja. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, solusinya adalah kembalilah kepada agama. Lihat bagaimana agama kita mengatur rumah dan keluarga. Masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar anak-anak kita mendapatkan pendidikan di rumah maupun lembaga ataupun pesantren, perlu adanya kerjasama antara rumah dengan pesantren. Jika kerjasama ini bisa berjalan dengan baik, maka insya Allah anak-anak kita tidak akan merasa kebingungan lagi. Tidak akan merasa bahwasanya aturan ataupun disiplin itu hanya ada pada lembaga ataupun pesantren saja. Atau anak-anak yang sudah dididik di sekolah ataupun pesantren tidak lagi dirusak oleh orang tuanya ketika berada di rumah. Tapi jika pendidikan itu ada di dua tempat, maka anak-anak akan menyesuaikan keberadaan mereka di mana mereka berada. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap kita adalah pemimpin dan kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita pimpin. Seorang imam adalah pemimpin dan dia akan ditanya di hadapan Allah tentang apa yang dia pimpin. Seorang lelaki adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan ditanya di hadapan Allah tentang apa yang dipimpinnya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia juga akan ditanya di hadapan Allah tentang apa yang dia pimpin. Seorang pembantu adalah pemimpin bagi harta majikannya dan dia akan ditanya di hadapan Allah tentang apa yang dia pimpin. Seorang anak adalah pemimpin bagi harta ayahnya dan dia akan ditanya di hadapan Allah tentang apa yang dia pimpin. Kalian semua adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya di hadapan Allah tentang apa yang kalian pimpin. Pentingnya peran rumah dalam pendidikan anak dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, bahwa anak-anak kita memang terlahir secara fitrah, maka tentunya lebih mudah bagi orang tua untuk mendidiknya. Masa tinggalnya anak-anak di rumah itu jauh lebih lama dibandingkan di tempat-tempat yang lain termasuk sekolah ataupun pesantren. Kedua, orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mereka diberikan rasa memiliki. Bagi anak, orang tua adalah istimewa. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh orang tuanya, anak-anak lebih ingin untuk mencontohnya. Allah memberikan kasih sayang bagi kedua orang tua untuk anaknya jauh lebih besar daripada kasih sayang guru kepada muridnya. Rumah adalah sekolah pertama bagi anak-anak, maka setiap keluarga harus berperan dengan peran yang sangat baik. Seorang ayah bertanggung jawab kepada keluarganya, maka
peran ayah sangat berpengaruh kepada kehidupan dunia dan akhirat mereka. Seorang ibu juga bertanggung jawab di rumahnya, maka ketika ibu keluar dari rumah, maka robohlah rumah itu dan hilanglah pendidikan untuk anak-anak mereka. Hadanallahu wa iyyakum, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.